Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5901. Ras bertanya lagi, bagaimana jika pihak lain menghancurkan kedua sirkuit kita? Hang tertegun. Ia terkejut dan cepat-cepat berkata, Ini seharusnya tidak mungkin. Saya sudah memeriksa sirkuitnya sebelumnya. Semuanya adalah saluran transmisi bawah tanah. Mereka sangat aman. Lagi pula, kami juga dijaga ketat di sini. Hang berkata, dijaga ketat. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah gelap. Dia tanpa sadar bertanya, apakah ada pemadaman listrik? Padamnya listrik secara tiba-tiba membuat 3 pasang mata dalam kegelapan dipenuhi cahaya yang meragukan sesaat. Tepat saat Hang kebingungan dalam kegelapan, sebuah suara yang sangat bising terdengar dari interkom. Ada yang bilang, kok listriknya mati? Semua peralatan pemantau kita mati total. Seseorang menggema, semua peralatan deteksi juga mati. Tidak ada yang terlihat di ruang kontrol pusat. Dan sistem identifikasi kawan atau lawan dinonaktifkan. Ada yang bertanya, kenapa? Ada apa ini? Bukankah villa ini punya 2 kabel listrik? Seseorang menjawab, 2 atau 3 kabel listrik tidak ada gunanya. Kuncinya sekarang adalah tidak ada listrik. Di mana orang yang bertanggung jawab atas dukungan logistik? Kenapa tidak ada persiapan darurat? Pasokan listrik? Ada yang memarahi, tidak ada yang bilang harus ada pasokan listrik darurat. Bahkan jika FBI pergi bertugas, selama tidak pergi ke Timur Tengah atau Afghanistan, mereka tidak akan membawa pasokan listrik darurat setiap saat. Begitu banyak peralatan, dengan daya yang begitu tinggi, jenis pasokan daya darurat apa yang dapat memenuhinya? Genset diesel Cummins? Kalau begitu, haruskah saya membawa truk catu daya untuk Anda gunakan? Sial. Apa kau sedang mencari-cari alasan? Sial. Kau tahu seberapa kuat berbagai peralatan pemantau di ruang kendali dan di atap gedung? Kalau mulutmu panjang, omong kosong saja. Karena pemadaman listrik yang tiba-tiba, tim profesional sedikit bingung saat itu. Untuk area villa dengan jalur listrik ganda, sangat jarang terjadi pemadaman listrik, bahkan setiap 10 atau 8 tahun sekali. Apalagi rumah ini awalnya adalah rumah pribadi. Keluarga Rothschild membelinya untuk memantau rumah keluarga Yow di sebelahnya. Dalam pandangan mereka, perilaku semacam ini setara dengan sekelompok harimau yang menunggu untuk menangkap tikus. Itu sepenuhnya kekuatan menghancurkan. Selain itu, ini hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari New York. Dan itu sepenuhnya berada di kantor pusat keluarga Rothschild. Semua orang merasa sangat aman. Yang paling dikhawatirkan semua orang adalah apakah tikus yang ingin mereka tangkap ada di antara mereka. Dia menyelinap ke villa keluarga Yow diam-diam di bawah hidungnya. Tak seorang pun menyangka si tikus akan berani menyelinap ke sarang harimau. Perasaan ini seperti polisi yang memasang jaring untuk menangkap tersangka kriminal. Kekhawatirannya hanyalah penjahat itu tidak akan datang atau melarikan diri. Dan dia tidak akan pernah khawatir bahwa tersangka kriminal berani memasuki markas garis depan mereka. Oleh karena itu, ketika Hang pertama kali tiba di sini untuk melakukan penilaian keamanan, dia tidak pernah menyangka tempat ini akan diserang. Lagi pula, meskipun listrik padam saat itu, dia tidak berpikir ada orang yang datang untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia secara tidak sadar merasa pada saat ini bahwa pihak lain pasti sengaja menyebabkan pemadaman listrik. Dan ingin mengambil kesempatan untuk mencuri si Fang Baozuang. Bagaimanapun, meskipun bawahan keluarga Rothschild telah memasang sejumlah besar peralatan berteknologi tinggi dan dapat mencapai pertahanan ketat di semua arah, kerugian dari peralatan berteknologi tinggi juga sangat jelas. Jika benda ini kehabisan daya, maka semuanya akan sia-sia. Siapapun yang pernah memainkan permainan Red Alert memiliki pemahaman dasar. Tidak peduli berapa banyak meriam, menara prisma, rudal SEM, atau pertahanan udara ke darat yang Anda bangun. Selama Anda tidak memiliki cukup daya, tanpa kekurangan, semua peralatan akan kehilangan semua efektivitasnya. Bab 5902. Charlie tahu bahwa tidak mungkin berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatunya basah. Jadi setiap kali dia sampai di sungai, dia harus memakai sepatu bot karet. Ini disebut bersiap. Pada saat ini, Hang dalam kegelapan mendengarkan suara-suara berantakan di walkie-talkie dan berkata, "Jangan berisik. Segera kirim seseorang untuk memeriksa sirkuitnya."
Semua orang harus 200% waspada dan mengawasi kediaman Yo. Tikus itu mungkin kembali ke sarangnya. Kali ini kita akan mencuri dan mendapatkan barang curian itu. Steve tiba-tiba menjadi gembira ketika mendengar ini dan berkata, Hang benar. Keluarga Yo pasti kembali untuk mengambil si Fang Baozuang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Peter Yo jelas-jelas tidak mengatakan kebenaran. Dia selalu mengatakan bahwa si Fang Baozuan dibawa pergi olehnya sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yo lainnya. Sekarang tampaknya kemungkinan besar keluarga Yo merencanakannya bersama. Mereka yang kembali kali ini kemungkinan besar adalah anggota keluarga Yo. Setelah itu, dia berkata pada Hang, Hang, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Anda harus menunggu sampai mereka mengambil si Fang Baozuang. Keluar dan tangkap mereka semua. Ingat, apapun yang terjadi. Jangan biarkan mereka kabur. Apalagi membiarkan mereka kabur membawa si Fang Baozu. Hang berkata dalam hatinya, apakah kamu masih perlu mengajariku tentang ini? Namun dia berkata dengan hormat, itulah yang diperintahkan Tuan Muda. Jangan khawatir, meskipun listrik padam sementara. Kami masih memiliki banyak orang yang mengawasi keluarga Yo, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri. Raux di samping. Dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, jika kita menemukan si Fang Baozuang, kita bisa duduk santai. Steve pun ikut bersemangat dan berkata sambil tersenyum. Kami telah memasang jaring di sini, hanya karena takut dia tidak berani datang. Sekarang kita akhirnya menunggu. Sepertinya penilaian kakekmu memang sangat akurat. Setelah itu, dia berkata pada Hang, Hang, kali ini, semuanya tergantung padamu. Jika kita biarkan mereka lari, maka kamu tidak akan bisa makan selamanya. Hang mengangguk berat dan berjanji. Jangan khawatir, Tuan, sekalipun hari ini seekor lalat, saya akan membiarkannya kembali. Steve menggosok tangannya, menahan kegembiraan di hatinya, dan berkata, Jangan bertindak gegabah. Awasi keluarga Yo. Saat dia berbicara, dia menggertakkan giginya, menyesuaikan kerah kemejanya. Dan berkata dengan ekspresi garang. Beraninya keluarga Yo mencuri aset Rothschild kita? Barang-barang milik keluarga kami telah membuat keluarga Rothschild kami begitu pasif. Yang paling tidak bisa saya terima adalah mereka melakukan hal semacam ini dan secara tidak langsung mengancam perintah pewaris pertama saya. Tidak peduli siapapun yang kita tangkap kali ini, siapapun itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Keganasan Steve bukannya tanpa dasar. Dia awalnya adalah pewaris pertama keluarga. Tapi si Fang Baozuang dicuri. Simon tiba-tiba berkata bahwa siapapun yang menemukan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Ini berarti secara tidak langsung ia dicabut statusnya sebagai putra mahkota oleh keluarga Yo. Jika si Fang dapat ditemukan kali ini, dia akan menjadi pewaris pertama. Si Fang Baozuang hanya dapat dianggap sebagai alarm palsu. Jika tidak dapat ditemukan, itu akan menjadi bencana yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia lebih membenci keluarga Yo daripada ayahnya. Raus di samping berkata, Ayah, jika kita menangkap keluarga Yo kali ini, jangan serahkan mereka ke polisi. Jika kita mendapatkan kembali si Fang Baozuang, aku akan membuat mereka menguap. Steve mengangguk. Peter terlalu licik terakhir kali dan memanggil polisi untuk menangkapnya terlebih dahulu. Itu yang membuat kita begitu pasif. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Asalkan aku bisa menangkap orang yang datang mengambil si Fang Baozuang hari ini, aku pasti akan membiarkan dia menghilang dari dunia ini. Begitu Steve selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba terdengar di ruangan itu, bertanya, Bagaimana rencanamu agar aku lenyap dari dunia ini? Bab 5903. Di ruangan gelap itu, suara orang keempat tiba-tiba terdengar. Yang membuat 3 orang lainnya langsung terkejut. Melalui cahaya redup dari jendela, ketiganya bisa melihat sosok pria di depan mereka. Tetapi mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dilihat dari sosok dan suaranya, pria ini seharusnya relatif muda. Tetapi dia tidak tahu persis kapan dia muncul di ruangan itu. Ekspresinya dingin dan main-main, yang membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Dan pria yang berbicara adalah Charlie. Alasan mengapa villa ini kehilangan daya adalah karena Charlie secara langsung menggunakan energi spiritual dan menghancurkan 2 saluran listrik di seberang sungai.
Charlie tahu bahwa mereka memiliki banyak peralatan berteknologi tinggi yang harus dijaga. Maka ia langsung memilih cara memutus aliran listrik. Rumah-rumah biasa tidak memiliki pasokan listrik cadangan. Namun area villa mewah ini dapat memiliki 2 jalur catu daya dan 1 catu daya utama. Setelah kedua jalur terputus, permukiman dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba menjadi gelap gulita. Setelah listrik padam, peralatan deteksi berteknologi tinggi kehilangan efektivitasnya. Saat Charlie memasuki villa itu, tempat itu seperti sepi, dan tidak seorang pun dapat mendeteksinya. Pada saat inilah Hang menyadari bahwa target pemadaman listrik bukanlah Yeo Manor, tapi markas garis depan. Dialah orang pertama yang waspada. Dia tanpa sadar mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Mengarahkan pistolnya ke Charlie, dan tanpa bertanya basa-basi, dia langsung menarik pelatuknya. Namun anehnya, pelatuknya tampak ditutupi oleh pengaman. Meskipun bisa ditarik, tapi hanya bisa ditarik setengahnya saja. Dan palu pistol tidak dapat diaktifkan. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, Charlie tiba-tiba muncul di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Menepuk bahunya pelan, dan berkata dengan tenang, "Jangan bicara dengan Ross. Kalau kamu gak bikin masalah, kamu bakal jadi anjingku mulai sekarang." Begitu dia selesai berbicara, Hang tiba-tiba meniru penampilan anjing pemburu dan duduk di tanah. Membentangkan kedua lengan bawahnya di tanah. Dan dengan penuh perhatian menirukan 2 gonggongan anjing pada Charlie, "Guk!" Baik Steve maupun Ras tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Hang, seorang pria tangguh yang biasanya membunuh tanpa berkedip, akan berbaring di tanah seperti anjing, menggonggong. Menggunakan lidahnya untuk menyenangkan Charlie. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benak mereka. Mereka berpikir untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Tapi mereka juga khawatir Charlie bisa muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Dan mungkin mustahil untuk membiarkannya masuk. Tapi dia melakukannya. Mereka berhasil meminta bantuan, tetapi jika mereka membuatnya marah, mereka bahkan mungkin membunuhnya. Saat ini, Charlie menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah anggota inti Rothschild, kan? Ayo, dari yang tertua sampai yang termuda, jadilah dirimu sendiri. Waktunya untuk perkenalan." Steve menatap Charlie dengan ngeri, menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie mengerutkan kening dan menampar wajahnya, merobohkan 4 atau 5 gigi geraham belakangnya. Steve terduduk di tanah setelah dicambuk. Dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan meludahkan gigi-giginya yang patah bercampur darah dari mulutnya. Dia dimanja sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tersinggung seperti ini? Dia berkata dengan marah, "Kau tahu siapa aku? Beraninya kau melakukan ini padaku." Charlie berkata dengan nada menghina, "Aku tidak tahu siapa kamu. Jadi aku memintamu untuk memperkenalkan dirimu, dan aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membunuhmu. Pokoknya, selama kalian berdua bisa membiarkan satu orang hidup, itu sudah cukup bagiku." Bab 5904. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap ayah dan anak itu dan berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak ingin berita tentang tubuh Anda yang tergeletak di jalan menjadi berita utama besok, sebaiknya kau bekerja sama dengan jujur." Ras sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata cepat, "Pak, jangan marah. Ayah saya sudah tua dan reaksi otaknya agak lambat. Saya akan menjawab pertanyaan Anda." Charlie mengangguk dan berkata ringan, "Mulai." Ross berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, nama saya Ras Rothschild. Dan saya adalah cucu tertua Simon Rothschild, kepala keluarga Rothschild saat ini." Sambil berbicara, dia buru-buru memperkenalkan ayah di sampingnya dan berkata, "Ini putra sulung ayah saya, Simon Rothschild, Steve Rothschild." Charlie melirik mereka berdua dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa anggota inti keluarga Rothschild yang menunggu di sini untuk memetik buah persik bisa menjadi begitu inti. Anak laki-laki tertua dan anak laki-laki tertua, biasanya, merupakan pewaris pertama dan kedua dalam keluarga. Dengan kedua orang ini di tangan, mungkin tidak lagi menjadi masalah untuk membawa si Fang Baoshu keluar dari sini. Atau bahkan keluar dari Amerika Serikat. Jadi, Charlie berkata kepada mereka berdua, "Mulai sekarang,
Selama kalian bekerja sama dengan baik, aku akan mengampuni nyawa kalian. Tapi hanya ada satu kesempatan. Selama kau tidak bekerja sama, aku akan segera membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Keduanya mengangguk cepat dan berkata serempak. Saya mengerti. Charlie mengangguk sedikit dengan puas, dan kemudian bertanya pada Hang yang sedang jongkok di tanah. Berapa jumlah orang yang sudah kau atur di sini? Hang berkata cepat, kembalilah ke tuan. Ada lebih dari 100 orang yang diatur. Charlie bertanya padanya, jika aku ingin pergi ke Yao Manor, bisakah kau mengantarku pergi? Hang ragu sejenak lalu berkata, lebih dari 100 orang ini tidak sepenuhnya patuh kepadaku. Banyak juga informan yang ditinggalkan oleh sang patriark. Begitu saya bertindak tidak masuk akal, mereka akan menjadi orang pertama yang langsung melaporkannya. Jika saya mengevakuasi orang, mereka pasti akan segera melapor kepada patriark. Ketika dia memberi perintah, orang-orang ini tidak akan mendengarkan perintahku sama sekali. Charlie mengangguk dan bertanya, jika aku mendapatkan si Fang Baoshu, apakah ada cara untuk meninggalkan daerah blokade keluarga Rothschild secara diam-diam? Hang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, pada dasarnya tidak mungkin untuk pergi diam-diam. Seluruh keluarga Rothschild terus memperkuat blokade ini. Setiap anggota staf di area blokade dilengkapi dengan perekam yang terhubung internet. Dan semua informasi video diunggah ke server cloud milik keluarga Rothschild secara real-time. Sekalipun ada cara untuk melewatinya, data gambar video pasti akan tertinggal. Jadi tidak ada cara untuk melakukannya secara diam-diam. Charlie berbalik untuk melihat Steve dan putranya Rouse, dan berkata kepada Hang, karena kita tidak bisa diam, maka mereka berdua tidak berguna, bunuh mereka untukku. Begitu Charlie mengatakan kata-kata ini, Steve dan Roy begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka menjadi lemah dan ketakutan. Pada saat ini, Hang adalah satu-satunya yang mengikuti jejak Charlie. Jadi tanpa ragu-ragu, dia mengambil pistol dan ingin membunuh Steve terlebih dahulu. Ketika Steve melihat hal ini, dia begitu ketakutan hingga dia dengan cepat berkata, jangan tembak, aku punya cara. Aku punya cara. Pada saat ini, Hang hanya bisa berpikir untuk melaksanakan perintah Charlie. Jadi terlepas dari apa yang dikatakan Steve, dia mengarahkan pistolnya ke kepalanya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis, Charlie mengulurkan tangannya untuk memblokir senjata Hang dan berkata dengan tenang, biarkan dia menyelesaikannya. Lalu dia menatap Steve dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Steve, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin, merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti, dan berkata cepat, Tuan, Anda bisa mengambil helikopter saya. Anggota keluarga Rothschild dapat dengan bebas memasuki dan meninggalkan wilayah blokade dengan helikopter mereka sendiri. Bab 5905. Naik helikoptermu dan pergi? Charlie menatap Steve dengan bingung dan bertanya padanya, kemana helikoptermu bisa membawaku? Steve dengan cepat berkata, jangkauannya sekitar 300 mil. Asalkan bisa terbang, kamu boleh pergi. Setelah itu, ia menambahkan, saya hanya meminta seseorang untuk memberitahu pilot agar bersiap lepas landas. Kamu bisa pergi kapan saja. Charlie bertanya kepadanya, kemana kamu berencana pergi ketika kamu meminta pilot untuk mempersiapkan lepas landas? Steve dengan cepat menjawab, saya berencana untuk meminta anak saya Rouse untuk kembali dan memeriksa situasi di rumah. Lihat kemajuan terkini orang lain, dan tanyakan berita. Charlie berkata dengan tenang, Anda membiarkan anak Anda kembali, bukannya membiarkannya keluar dari area blokade. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa helikopter Anda dapat masuk dan keluar dari area blokade? Steve berkata tanpa sadar, saya adalah pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Charlie tersenyum sedikit, apakah seseorang akan menghentikanmu? Anda akan tahu setelah mencobanya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata kepada Hang, Anda menemani Tuan Ras naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apakah ada yang menghalanginya. Kalau tidak, kamu terbang saja kembali, dan jika ada yang bertanya sesuatu, Anda bisa menggunakan alasan bahwa Tuan Ras ingin menguji kekuatan kontrol lalu lintas udara. Ketika Ras mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung bernapas lega, seolah-olah dia selamat dari bencana.
Apa yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang keluar. Selama helikopter yang ditumpanginya tidak dicegat. Dia bisa meminta bantuan dari pihak lain. Dan dia akan bisa melarikan diri. Tetapi kata-kata Charlie berikutnya langsung menghancurkan keberuntungannya. Charlie menatap Hank dan berkata dengan tenang. Ingat, jika Tuan Rush berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkanmu pada tahap apapun, jangan ragu. Tembak saja dia. Ingat untuk membidik kepalanya, dan coba buka otaknya dengan satu tembakan. Hank berkata tanpa ragu, Tuan, jangan khawatir. Selama dia bermain trik, saya akan menyingkirkannya sesegera mungkin. Rush menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank dalam keluarga Rothschild sangat tinggi. Bagaimanapun juga, dia adalah pengawal paling terpercaya dan prajurit paling terpercaya bagi lelaki tua itu. Ini juga berarti Hank dapat membawa senjata api secara normal saat ia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika dia meminta bantuan orang lain pada saat itu, kemungkinan besar dia akan ditembak oleh Hank sebelum dia selesai berbicara. Charlie meminta Hank untuk pergi bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada seorang pun yang berani menembaknya secara langsung. Ini berarti bahwa meskipun dia meminta bantuan, orang yang diminta bantuan tidak boleh memiliki kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi jika Hank benar-benar ingin membunuhnya, itu akan mudah. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah pesawat akan dicegat atau tidak. Dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Rush tertekan, Charlie melihat ke samping Steve dan berkata dengan dingin. Dengarkan baik-baik, jika anakmu berani melakukan suatu rencana jahat, dia tidak hanya akan terbunuh, tapi kau juga tidak akan selamat, mengerti? Steve tidak berani ragu sama sekali, dia mengangguk cepat dan berkata, aku tahu, aku tahu. Pada saat ini, walkie-talkie Hank datang dengan laporan dari bawahannya. Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuitnya rusak parah, dan aliran sungai terputus. Malam ini tidak mungkin untuk mengatur cukup tenaga kerja untuk memperbaikinya. Dan kita harus menunggu paling cepat sampai fajar besok. Apakah menurutmu perlu bagi kita untuk membawa truk pasokan listrik? Hank cepat-cepat menatap Charlie, menunggu instruksi Charlie, dan Charlie berkata, katakan pada mereka untuk tidak menyesuaikan truk catu daya malam ini. Karena pihak lain telah memutus sirkuit, ini membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Dan memobilisasi truk pasokan listrik sekarang tidak akan memuaskan dahaga dari jarak jauh. Kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Yo. Dan Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Hank dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Charlie kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, baik bos, saya mengerti.